Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya, Rena Oktarina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai problem solution for two variables and minimize function using graphical method. Setelah mempelajari materi ini, rekan-rekan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan minimasi dengan dua variabel keputusan menggunakan metode grafis. Untuk mempermudah memahami materi kali ini, saya akan memberikan contoh soal, yaitu perusahaan minuman ringan XYZ yang telah kita bahas pada modul ketiga. Tahapan menyelesaikan masalah dengan metode grafis terdiri atas 6 tahapan. Yang pertama adalah memformulasikan masalah menjadi model matematis. Tahapan ini telah kita selesaikan pada modul sebelumnya, yaitu modul 3. Kemudian tahap berikutnya adalah membuat grafik dan membuat plot garis untuk setiap constraint. Tahap ketiga menentukan sisi valid dan setiap jenis constraint. Keempat adalah identifikasi visible solution area. Tahap kelima menemukan titik solusi yang paling optimal. Dan tahap keenam, tahap terakhir adalah menentukan nilai objective function untuk setiap titik solusi yang optimal. Pada materi kali ini, kita akan membahas satu persatu mulai dari tahap kedua sampai dengan tahap keenam. Formulasi model matematis yang telah kita peroleh dari modul 3 adalah sebagai berikut. Kita mengetahui bahwa fungsi tujuan dari permasalahan perusahaan minuman ringan XYZ ini adalah minimasi Z sama dengan 600X1 ditambah 400X2. Perusahaan minuman ringan XYZ memiliki 3 constraint. Constraint yang pertama adalah jumlah permintaan minuman teh, kemudian constraint yang kedua adalah jumlah permintaan minuman bersoda, dan constraint yang ketiga adalah jumlah permintaan minuman rasa buah. Setelah mengetahui problem formulation dari perusahaan minuman ringan XYZ ini, berikutnya kita akan melakukan setiap tahapan untuk mencari solusi dari masalah perusahaan minuman ringan ini. Tahap kedua adalah membuat grafik dan membuat plot garis untuk setiap constraint. Yang akan kita buatkan plotnya terlebih dahulu adalah kendala yang pertama, yaitu kendala jumlah permintaan minuman teh. Persamaan matematis untuk kendala permintaan minuman teh adalah 15.000X1 ditambah 15.000X2 lebih besar sama dengan 200.000. Pertama, kemudian kita akan membuat dulu, misal jika X1 sama dengan 0, maka 15.000X1 ditambah 15.000X2 sama dengan 200.000. Sehingga 15.000 dikali 0 ditambah 15.000X2 sama dengan 200.000. Sehingga 15.000X2 sama dengan 200.000. Dengan demikian, maka X2 sama dengan 13,33. Selanjutnya, kita buat jika seandainya X2 sama dengan 0. Maka 15.000X1 ditambah 15.000X2 sama dengan 200.000. 15.000X1 ditambah 15.000 dikali 0 sama dengan 200.000. Sehingga kita memperoleh 15.000X1 sama dengan 200.000. Maka X1 sama dengan 13,3. Sehingga kita memperoleh koordinat X1 dan X2 adalah 13,33 untuk X1 dan 13,33 untuk X2. Kemudian selanjutnya kita buatkan plot garis pada grafik dengan X1 sama dengan 13,3 dan X2 sama dengan 13,3. Dengan menggunakan cara yang sama, kita akan membuat plot garis untuk constraint yang kedua, yaitu jumlah kendala permintaan minuman bersoda. Persamaan matematis untuk kendala ini adalah 30.000X1 ditambah 10.000X2 lebih besar sama dengan 400.000. Kita misalkan dulu jika X1 sama dengan 0, maka 30.000X1 ditambah 10.000X2 sama dengan 400.000. 30.000 dikali 0 ditambah 10.000X2 sama dengan 400.000. Kita memperoleh 10.000X2 sama dengan 400.000. Sehingga X2 sama dengan 40.000. Berikutnya kita misalkan X2 sama dengan 0. Maka 30.000X1 ditambah 10.000X2 sama dengan 400.000. 30.000X1 ditambah 10.000 dikali 0 sama dengan 400.000. 30.000X1 sama dengan 400.000. Sehingga kita memperoleh X1 sama dengan 13,3. Kemudian kita plotkan
garis ini terhadap grafik, di mana X1 sama dengan 13,3 dan X2 sama dengan 40. Kemudian kita akan membuat plot garis untuk kendala yang terakhir, yaitu jumlah permintaan minuman rasa buah. Persamaan matematisnya adalah 20.000 X1 ditambah 50.000 X2 lebih besar sama dengan 440.000. Kita misalkan jika X1 sama dengan 0, maka 20.000 X1 ditambah 50.000 X2 sama dengan 440.000. 20.000 dikali 0 ditambah 50.000 X2 sama dengan 440.000. Kemudian kita akan memperoleh 50.000 X2 sama dengan 440.000. Sehingga X2 sama dengan 8,8. Selanjutnya kita misalkan jika X2 sama dengan 0. Maka 20.000 X1 ditambah 50.000 X2 sama dengan 440.000. 20.000 X1 ditambah 50.000 dikali 0 sama dengan 440.000. Sehingga kita akan memperoleh 20.000 X1 sama dengan 440.000. Maka X1 sama dengan 22. Sehingga kita memperoleh koordinat untuk permintaan minuman rasa buah ini adalah X1 sama dengan 22 dan X2 sama dengan 8,8. Kemudian kita gambarkan koordinat ini terhadap grafik, di mana X1 sama dengan 22 dan X2 sama dengan 8,8. Akhir dari langkah 2 ini adalah kita menggabungkan seluruh plot garis terhadap grafik. Pertama, kita untuk gambarkan untuk kendala pertama, kemudian kendala kedua, dan kendala yang ketiga. Berikutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu menentukan sisi valid dari setiap garis constraint. Constraint yang pertama memiliki tanda kendala lebih besar sama dengan, sehingga sisi valid itu adalah garis yang ke atas seperti digambarkan pada grafik. Untuk kendala yang kedua juga memiliki tanda kendala lebih besar sama dengan, sehingga sisi yang valid merupakan sisi yang panah ke atas seperti digambarkan pada grafik. Constraint ketiga juga memiliki tanda kendala lebih besar sama dengan, sehingga sisi valid dari constraint ini juga merupakan area atas seperti digambarkan pada grafik. Selanjutnya kita lanjutkan pada tahap keempat, yaitu identifikasi visible solution area. Visible solution area untuk permasalahan ini adalah area pada bagian atas dengan titik koordinat A, B, dan C. Setelah menemukan visible solution area, berikutnya kita akan masuk ke tahap kelima, yaitu menemukan titik solusi yang paling optimal. Kita akan menentukan titik koordinat untuk masing-masing titik, yaitu titik A, B, dan C. Untuk titik A, koordinatnya adalah 0 dan 40, untuk titik C adalah 22 dan 0, kemudian untuk titik B, kita belum tahu berapa titik koordinatnya, karena titik B ini merupakan perpotongan antara garis kendala kedua dan ketiga, sehingga kita harus menentukan berapakah koordinat X1 dan X2 untuk titik B ini. Menentukan koordinat B dapat dihitung dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Rekan-rekan, berikutnya kita akan melakukan perhitungan eliminasi Gauss-Jordan untuk menentukan koordinat titik B. Titik B ini merupakan perpotongan kendala kedua dan ketiga, yaitu 30.000 X1 ditambah 10.000 X2 sama dengan 400.000, dan 20.000 X1 ditambah 50.000 X2 sama dengan 440.000. Untuk mengeliminasi salah satu variabel, maka kita akan mengalihkan baris pertama dengan 5. Sehingga kita memperoleh 150.000 X1 ditambah 50.000 X2 sama dengan 2 juta. Kemudian baris kedua, 20.000 X1 ditambah 50.000 X2 sama dengan 440. Agar dapat dihitung salah satu variabel, kita hilangkan dulu variabel X2. Dengan mengeliminasi variabel X2, kemudian kita kurangkan baris ke-1 dan baris kedua. Sehingga diperoleh 130.000 X1 sama dengan 1.560.000. X1 sama dengan 12. Setelah kita memperoleh nilai X1, berikutnya kita akan masukkan X1 ini ke dalam salah satu persamaan. Di sini kita akan masukkan ke dalam persamaan ke-1, yaitu 30.000 dikali 12 ditambah 10.000 X2 sama dengan 400.000. Maka 360.000 ditambah 10.000 X2 sama dengan 400.000. Sehingga 10.000 X2 sama dengan 40.000. Kemudian kita bisa mendapatkan X2 sama dengan 4. Rekan-rekan, kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu menentukan nilai objektif function untuk titik solusi yang optimal.
Kita hitung nilai Z untuk masing-masing titik. Titik A nilai Z-nya adalah 16.000, titik B nilai Z-nya adalah 8.800, dan titik C nilai Z-nya adalah 13.200. Karena fungsi tujuannya adalah minimasi, maka dalam hal ini yang paling minimal adalah titik B, yang memberikan nilai Z yang paling minimal. Sehingga kesimpulannya, solusi optimal untuk permasalahan perusahaan minuman ringan SZZ adalah titik B, yaitu dengan melakukan produksi 12 hari di Jakarta dan 4 hari di Surabaya, dengan biaya produksi minimal sebesar $8.800. Demikian pembahasan saya pada materi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.